Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran SKI, yaitu Khulafaur Rasyidin, dan bagaimana cara penggunaan media ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Salwa Maulidia Nahdoh dari mahasiswa UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, jurusan PGMI. Oke teman-teman, di sini yaitu petunjuk penggunaan PPT. Nah, di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan PPT ini. Nah, kalau kalian ingin pergi ke tujuan, kalian bisa klik ini, tujuan pembelajaran. Tuh, yang di bawah itu ada kata tujuan. Itu kalian klik. Nah, di sini bakal muncul tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mempertajam pemahaman tentang sejarah awal Islam dalam pembelajaran kisah Khulafaur Rasyidin. Yang kedua yaitu mengenal kepemimpinan Islam. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin-pemimpin Islam yang dikenal sebagai contoh pemimpin yang baik dalam sejarah Islam. Ketiga yaitu mengembangkan nilai-nilai keadilan Khulafaur Rasyidin, dikenal sebagai pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana. Yang terakhir yaitu memperkuat keimanan dalam mempelajari kisah Khulafaur Rasyidin. Oke, langsung ke materi. Kalau kalian ingin ke materi bisa klik yang itu, yang bawah materi. Di sini bakal muncul materi pembelajaran yaitu memahami arti kata Khulafaur Rasyidin. Terus yang kedua yaitu mengetahui anggota Khulafaur Rasyidin dan sifat-sifat mereka. Yang ketiga yaitu memahami prestasi-prestasi anggota Khulafaur Rasyidin. Nah, kalian bisa klik mana saja yang kalian inginkan. Oke teman-teman, di sini aku mau mengeklik yaitu memahami arti kata Khulafaur Rasyidin ya. Di sini materi pertama, asal-usul nama Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin dalam bahasa Arab yang secara harfiah dapat diterjemahkan menjadi kata khalifah yang dihidupkan dengan jalan yang benar, atau pemimpin yang berjalan di jalan yang benar. Khulafaur Rasyidin adalah julukan yang diberikan kepada 4 khalifah pertama umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka dianggap sebagai pemimpin-pemimpin Islam yang bijaksana, adil, dan bertindak sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Nah, kalau kalian ingin kembali ke seperti tadi, bisa klik panah itu tadi, bakal muncul kayak gini teman-teman. Terus kita pencet lagi yaitu mengetahui anggota Khulafaur Rasyidin dan sifat-sifat kepemimpinannya, yaitu ada 4 sahabat Rasul yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib teman-teman. Selanjutnya yaitu sifat-sifat yang dimiliki anggota Khulafaur Rasyidin, diantaranya yaitu yang pertama yaitu keadilan. Khulafaur Rasyidin memiliki sifat keadilan. Yang kedua yaitu kepemimpinan yang baik. Yang ketiga ketegasan. Yang keempat yaitu kecerdasan. Dan yang kelima kesederhanaan. Dan yang terakhir kepedulian terhadap umat. Oke, selanjutnya yaitu memahami prestasi anggota Khulafaur Rasyidin. Prestasi Khulafaur Rasyidin ada banyak sekali teman-teman, yaitu yang pertama Abu Bakar. Abu Bakar itu mempertahankan keutuhan umat Islam dengan memadamkan pemberontakan di beberapa wilayah Arab. Yang kedua yaitu menegakkan kembali agama Islam setelah adanya pemurtatan sebagai penduduk Arab setelah wafatnya Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Yang pertama membuka banyak jalan untuk perdagangan. Yang kedua memperbaiki infrastruktur umum seperti jalan-jalan, sistem air. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Yang pertama membangun sistem administrasi pemerintahan yang efektif. Yang kedua yaitu membangun Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Untuk terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Banyak sekali prestasinya. Pertama yaitu menjadi salah satu ulama dan tokoh pemikir Islam yang terkemuka. Yang kedua itu menetapkan prinsip keadilan sebagai pedoman dalam kepemimpinan dan pemerintahan Islam. Yang terakhir yaitu melakukan reformasi dalam sistem administrasi pemerintahan Islam. Oke, selanjutnya kita ke evaluasi teman-teman. Bisa klik itu evaluasi ada di bawah. Nah, evaluasi pembelajaran Khulafaur Rasyidin.
Yang pertama yaitu observasi. Observasi dapat dilakukan untuk melihat seberapa efektif pembelajaran Khulafaur Rasyidin pada SD atau MI. Yang kedua, wawancara. Wawancara dapat dilakukan pada guru atau pengajar yang mengajar Khulafaur Rasyidin pada SD atau MI untuk mengetahui sejauh mana efektivitas metode pengajaran yang digunakan, dan yang terakhir itu tes. Tes dapat dilakukan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap Khulafaur Rasyidin. Bisa tes lisan atau tes tulis. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya kita ke contoh. Contoh pembelajaran yang pertama, ini ada tanya jawab, ada soal yang harus dijawab. Nah, begini. Anggota Khulafaur Rasyidin yang memiliki prestasi membangun Masjidil Haram dan Masjid Nabawi adalah siapa tadi? Nah, kalau jawabannya salah, itu bakal seperti ini teman-teman tampilannya. Dan kalau jawaban benar, itu tampilannya bakal seperti ini. Ada emoticon senyum, kalau salah emoticon sedih, seperti itu teman-teman. Oke, kita ke kuis. Kuis Khulafaur Rasyidin. Di bawah ini yang bukan sifat-sifat Khulafaur Rasyidin adalah A. Keadilan, B. Kepemimpinan tertutup, C. Ketegasan, dan D. Kecerdasan. Hayo, yang mana menurut kalian? Kalau keadilan, salah. Bakal tampilannya kayak gini teman-teman, cemberut gitu loh. Nah, yang benar yaitu yang B. Bukan tersenyum emotikonnya. Oke, langsung saja ke rangkuman atau apa yang disebut dengan ringkasan materi. Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah yang dipilih secara demokratis oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pembelajaran dari masa keempat khalifah ini sangat berharga bagi umat Islam, terutama dalam hal kepemimpinan, tata kelola negara, dan pengembangan agama. Mereka mewujudkan kepemimpinan yang adil, tegas, dan berwibawa, serta selalu memprioritaskan kepentingan umat Islam di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Begitu teman-teman.